Halo semua, selamat datang lagi di channel saya, The Net Official. Hari ini kita akan melanjutkan serial belajar dari Microsoft Excel. Ini adalah video kedua saya tentang pembahasan mengenai Excel, jadi buat teman-teman yang belum melihat video saya yang pertama, bisa membuka di playlist channel saya. Pada video kedua ini kita akan membahas lebih detail lagi mengenai fitur-fitur simple yang ada di Excel. Mungkin kita akan lebih fokus cara memformat atau mengatur data yang ada di Excel. Pertama, saya akan menjelaskan bagaimana sih cara membuka file Excel yang pernah kita simpan. Cara yang pertama adalah kita bisa langsung menuju folder tempat kita menyimpan file tersebut. Saya contohkan. Ini adalah folder saya menyimpan file tersebut. Klik dua kali untuk membuka foldernya. Kemudian kita bisa klik dua kali pada file tersebut atau klik satu kali kemudian enter. Kemudian cara yang kedua adalah kita bisa membuka aplikasi Excel-nya. Kemudian kita menuju menu file, kemudian open. Kemudian klik browse ini. Kemudian kita cari ke folder tempat kita menyimpan file tersebut. Klik satu kali, kemudian klik open bisa. Klik dua kali pada file tersebut bisa, atau bisa klik satu kali kemudian enter juga bisa. Terbuka ya teman-teman. Ada satu cara lagi yang mirip yang barusan. Kita buka aplikasi Excel-nya, kemudian klik Ctrl O pada keyboard kalian. Shortcutnya adalah Ctrl O. Kemudian terbuka jendela menu ini. Kemudian klik browse. Cari kita nyimpan file tersebut. Klik open seperti ini bisa. Sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai cara formatting di Excel, saya akan memberitahukan cara untuk menyimpan file di Microsoft Excel. Caranya sangat mudah ya teman-teman. Caranya kita bisa langsung klik icon disket ini. Mungkin kalau teman-teman yang sekarang nggak tahu apa itu disket itu bentuknya kayak gini kan, tempat penyimpanan file. Kemudian atau klik menu file, kemudian save atau save as. Di sini ada save dan save as. Bedanya apa sih? Kalau save untuk menyimpan saja ya teman-teman, misalnya klik save, kemudian save di folder yang teman-teman inginkan. Kemudian kalau save as adalah menyimpan file dengan nama lain atau dengan nama yang sama dengan nama yang sama tapi di folder yang berbeda, karena kita kan nggak bisa menyimpan sebuah file dengan ekstensi yang sama, misalnya sama-sama Microsoft Excel kemudian dengan nama yang sama kan nggak bisa. Makanya pakai save as ini digunakan untuk menyimpan sebuah file di folder yang sama dengan nama yang berbeda, atau menyimpan file dengan nama yang berbeda di satu folder, atau menyimpan file dengan nama yang sama di folder lain. Bisa dipahami ya teman-teman. Klik save as, browse, kemudian simpan. Save ini kita juga bisa mengubah namanya seperti ini. Kemudian klik save bisa. Udah ya teman-teman. Saya akan membuka file yang pertama saya tadi. Kita di sini akan membahas tentang mengenai formatting ya teman-teman. Pada dasarnya ini adalah hal yang paling mudah dan paling dasar dan paling sering kita gunakan ketika kita bekerja menggunakan Excel. Langsung aja, bagian atas ini ada tulisannya adalah Calibri ya teman. Di menu home ada di sini ada Calibri. Di sini adalah jenis font yang kita gunakan. Ketika kita klik sel, nanti menunjukkan adalah nama font yang kita gunakan. Kita bisa mengganti jenis fontnya, tinggal klik panah ini. Terus kita ganti dengan font yang lain. Kita juga bisa langsung blok semuanya, kemudian menggantinya secara keseluruhan.
misalnya pakai ini. Kemudian di sampingnya lagi ada angka 11 ini kan, ini adalah untuk ukuran jenis huruf. Misalnya gini, ini ukurannya 11, kita akan membesarnya. Misalnya saya pakai 14 ya teman-teman, biar kelihatan. Atau juga yang atas ini saya pakai yang lebih besar lagi, misalnya 16. Seperti itu ya teman-teman. Kemudian bagian sampingnya lagi ada huruf A dengan anak panah ke atas dan huruf A dengan huruf ke bawah. Ini digunakan untuk memperkecil atau memperbesar huruf, tapi dilakukan secara manual seperti ini. Mudah ya teman-teman. Kemudian bagian bawahnya ada B, I, O dengan garis bawah ini. B ini adalah untuk menebalkan huruf. Kita bisa klik sel yang kita inginkan, kemudian huruf B ini kita klik jadi tebal. Atau kita juga bisa menggunakan shortcut yaitu Ctrl B pada keyboard kalian. Kalau kita pengen beberapa sel sekaligus juga bisa, kita blok aja selnya, kemudian klik B ini, atau Ctrl B juga bisa. Kemudian sampingnya ada huruf E, ini digunakan untuk membuat huruf jadi miring. Kita blok aja ya teman-teman, sama aja, satu sel bisa, beberapa sel juga bisa. Kemudian sampingnya ada huruf O ini. Huruf O dengan garis bawah ini digunakan untuk membuat garis bawah pada kalimatnya. Coba kita seperti ini. B, E, O, B untuk tebal, E untuk garis miring, dan O untuk garis bawah. Shortcutnya ikut sama ikonnya. Misalnya untuk tebal Ctrl B, garis miring Ctrl I, dan garis bawah Ctrl O. Pada bagian huruf U ini ada anak panah ke bawah ya teman-teman. Di sini ada D dengan dua garis bawah, ini double underline, bisa digunakan seperti ini. Oke, kemudian saya langsung ke sampingnya dulu. Di sini ada huruf A dengan garis bawah, ini digunakan untuk mewarnai teksnya. Kita bisa langsung blok semua atau salah satu, atau satu sel bisa, untuk beberapa sel juga bisa, sama aja. Misalnya saya kasih warna merah seperti ini. Ini bagian atas saya pengen warna kuning misalnya, seperti ini bisa ya teman-teman. Kemudian di sampingnya ada kayak apa ya, ember apa ini untuk nyiram tanaman itu teman-teman. Ini digunakan untuk mewarnai sel. Contohnya seperti ini. Misalnya saya pengen mewarnai sel ini, bisa klik ini. Kita bisa pakai satu-satu sel atau beberapa sel juga bisa. Kemudian ada more color ini kan. Kalau untuk menghilangkan warnanya kita bisa pakai no fill ini, tapi kalau kita pengen lebih banyak pilihan warna kita bisa pakai more color ini. Di sini ada custom standard. Bisa teman-teman pilih sesuai teman-teman inginkan. Di tadi yang di warna juga ada more colornya teman-teman, sama aja. Kemudian ketika kita bekerja di Excel, kita pasti melihat ini udah ada kotak-kotaknya, atau ada bordernya, tapi sebenarnya ini kan belum ada kotak-kotaknya. Ketika nanti kita print, hasilnya masih kosong, cuma kalimat atau kata-katanya toh. Coba kita lihat, ini print previewnya ini kan teman-teman, bisa dilihat kalau hasilnya adalah belum ada bordernya. Gimana sih cara ngasih bordernya? Kita tinggal blok aja, kemudian klik ini. Di sini ada pilihan banyak, ada bottom border, top border, left border, dan lain sebagainya. Di sini biasanya kita yang paling sering digunakan adalah all border ini, atau no border untuk menghilangkan border. Teman-teman bisa pahami sendiri. Misalnya saya klik all border ini, hasilnya seperti ini. Coba kita lihat print previewnya. Udah ada kotak-kotaknya saja teman-teman. Ini ada bordernya namanya. Kemudian kita juga bisa custom untuk bordernya, klik panahnya terus more border ini. Kita bisa ada pilihan bordernya, misalnya bagian samping saya kasih
yang ada garis duanya. Oke, hasilnya seperti ini teman-teman, kelihatan enggak? Coba kita print previewnya. Ini kan teman-teman, coba saya besarin. Kelihatan teman-teman, kelihatan kan teman-teman, ini garis 2 tadi yang udah kita custom. Kemudian di sini ada menu merge and center, ini digunakan untuk menggabung beberapa sel. Contohnya seperti ini. Ini kan stok barang toko lintang ini ada di kolom A1 ya teman-teman. Namun ini udah melampaui ke sel B, C, bahkan sampai D. Kita bisa menggabungkan beberapa sel ini dengan merge and center ini. Caranya kita tinggal blok aja, misalnya saya pengen blok sampai sini biar rata sama bawahnya, klik merge and center. Atau kita juga bisa merge and center beberapa sel langsung. Contohnya seperti ini, saya undo dulu, tinggal blok, kemudian sampai ke sel yang kita inginkan, kemudian merge cross ini udah ya teman-teman. Kemudian ada menu lagi, ada alignment ini kan, rata tengah, rata kanan, rata kiri. Kita bisa gunakan ini untuk membuat rata di selnya. Misalnya ini adalah rata tengah, atau ini rata kanan, seperti ini bisa. Misalnya kita punya kolom seperti ini teman-teman, kolomnya lebar kan teman-teman. Terkadang selnya kadang-kadang tulisannya itu berada di samping seperti ini. Kita bisa mengubahnya dengan rata ini. Kita misalnya pakai rata tengah tok. Kalau cuma pakai rata tengah, kita tulisannya bakalan di bagian bawah seperti ini. Dan ini kita bisa naikkan atau bisa pindah posisikan dengan rata yang ada di atasnya ini. Ini rata tengah, ini tengah bagian atas, ini bagian bawah tadi. Mudah ya teman-teman. Kemudian ada lagi huruf AB miring, ini digunakan untuk kalimat yang pengen kita buat miring, seperti ini. Misalnya klik, kita blok dulu, bisa dimiring teman-teman. Terserah teman-teman pengen pakai yang mana. Kalau teman-teman pengen yang lebih banyak lagi pilihannya, di sini kita tinggal mutar setengah arah jarum jam ini. Misalnya ini kalau kita pengen ke arah semula, klik tengah ini, atau bagian atas ini juga bisa. Saya kembalikan lagi teman-teman. Oke. Kemudian satu lagi yang ingin saya bahas dengan teman-teman adalah mengenai cut, copy, sama paste. Sebenarnya ketika kita menggunakan laptop atau PC, kita sering sekali menggunakan 3 hal ini, cut, copy, sama paste ini. Kegunaannya apa sih? Kegunaan dari ketiganya ini adalah sangat berhubungan. Cut sama copy pasti membutuhkan paste ini. Copy itu adalah digunakan untuk menyalin sebuah kata atau kalimat atau sebuah sel juga bisa. Kemudian kalau cut lebih ke memindahkan, contohnya seperti ini. Saya bakalan copy, klik kanan, copy, kemudian klik kanan, paste. Atau teman-teman bisa pakai shortcut di keyboardnya, pakai Ctrl C, kemudian paste nya pakai Ctrl V. Jika kita mengcopy atau mengcut di Excel, ditandai dengan tanda ini garis putus-putus ini yang aktif. Kalau cut juga sama, bisa pakai klik kanan cut, kemudian paste juga bisa seperti ini, atau pakai tombol ini di sini, menu di sini juga bisa digunakan. Atau
Untuk shortcutnya tadi copy adalah Ctrl C, untuk paste adalah Ctrl V, atau juga bisa pakai cut yaitu Ctrl X kemudian Ctrl V untuk paste. Oke, untuk sementara saya sudah dulu untuk video mengenai belajar Excel untuk pemula ini ya teman-teman. Pada video ini kita sudah bahas cukup banyak, mulai dari memilih huruf, memilih sel, mewarnai kolom, dan tadi yang terakhir kita membahas mengenai copy, cut, sama paste. Dan buat teman-teman juga yang Oke, kita sudahi dulu video kedua kita kali ini. Kalau kalian suka bisa kalian klik tombol like dan subscribe. Dan buat teman-teman juga bisa sharing, request atau bertanya mengenai Excel di kolom komentar. Juga bisa klik tombol lonceng jika teman-teman pengen dapat notif dari video terbaru saya. Oke, terima kasih atas partisipasinya dalam video ini. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. See you teman-teman.